Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang belum atau tidak percaya atau ragu-ragu, kurang percaya dengan mimpi Muhammad Qasim. Dimana video ini teman-teman, ini pernyataan beliau secara resmi, dimana beliau menyanggah atas perkataan orang-orang yang mengatakan apa-apa yang beliau tidak ucapkan. Nanti kami akan beri komentaran ya. Kalau kita melihat uploadan channel resminya di YouTube, salah satunya yaitu Muhammad Qasim PK, itu bertajukan Muhammad Qasim never claimed to be Mahdi ya. Di Muhammad Qasim ini tidak pernah mengeklaim ya, memberikan pengakuan bahwa dirinya adalah sebagai Mahdi atau Imam Mahdi, atau his motivation to sharing dreams and aqidah. Jadi motivasi beliau hanyalah sekedar membagikan mimpi-mimpinya ya, bagian mimpinya dan juga tentang akidah. Nah, seperti apa pernyataan beliau? Marilah kita perhatikan bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Qasim dan ini keyakinan saya. Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan kenabian berakhir pada beliau. Ya, kita jeda dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga bersabar ya. Ini demi kita dalam mencari keriduannya Allah, kebenarannya Allah ya. Ya, di sini ada pelajaran yang sangat fundamental ya, sangat benar-benar mendasar ya. Di sini Muhammad Qasim menyatakan bahwa Allah itu hanya satu ya, keyakinannya, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Kemudian diulang, kenabian berakhir ya, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini teman-teman sangat menarik sekali ya. Muhammad Qasim ini mendasarkan terlebih dahulu mungkin kehati-hatian beliau agar kita tidak salah paham kedudukannya Muhammad Qasim. Yang pertama di sini ini adalah menunjukkan akidah beliau adalah betul ya, yang dikatakan ini benar, hanya Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dan Nabi Muhammad adalah yang terakhir. Dan Nabi Muhammad ini memang terakhirnya ya, khotaman Nabi ya, khotamun Nabi ya. Nabi yang terakhir ya. Ini jelas seperti syahadat itu ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan di hadis Jibril itu dijelaskan ini sebagai usul iman. Akidah ini ya di tengah ini, berarti ini sama ya, sama dengan akidah kita. Nah teman-teman, ini juga bisa menyanggah atau orang yang salah paham mungkin, atau hanya sekedar mendengar, karena termasuk yang terjadi di lapangan itu ada beberapa oknum atau salah satu komentator yang tidak percaya dengan Muhammad Qasim ini membuat postingan bahwa Muhammad Qasim ini utusan atau sebagai rasul kedudukannya inilah, atau nabinya ini, Nabi Muhammad Qasim inilah. Ini naudzubillah dzalik, beliau tidak pernah menyatakan seperti itu. Kalau ada ini yang mungkin disalahpahami ya, yaitu ada mungkin beberapa helper mengatakan dia utusan. Ini bukan utusan dalam konteks Nabi, karena dalam hadis itu disebutkan bahwa kekhususan untuk Al-Mahdi akhir zaman ini disebut ba'atha. Ba'atha ini utusan. Lafaz ba'atha ini selalu bersandingan dengan amanat ya, dengan petunjuk-petunjuk ya. Itu mesti akan berkaitan seperti itu.
disebut utusan ya. Kadang-kadang ada oknum liberal itu mengatakan utusan dalam konteks Al-Mahdi yang disebut dalam al-hadis, atau disebut kebangkitan, juga ba'atha, kebangkitannya ya, di orang pilihan di akhir zaman ini. Wallahu alam bisawab. Kita sambung ke berikutnya, teman-teman. Saat ini saya ingin mengatakan sesuatu tentang diri saya sendiri. Ini adalah mimpi yang saya alami sejak saya berumur 17 tahun dan saya belum pernah berbagi mimpi ini dengan siapapun. Tetapi pada tahun 2014 saya mendapatkan mimpi ini. Saya diperintahkan untuk menceritakan kepada orang-orang apa mimpi saya, dan mulai tahun 2015 saya mulai menceritakan mimpi-mimpi ini kepada orang-orang yang ada dalam mimpi. Ini adalah supremasi Islam. Muslim telah kehilangan statusnya. Bagaimana mendapatkan kembali status, dan terkait dengan kemakmuran Pakistan. Dan pesan utama di dalamnya adalah selama kita tidak menyelamatkan kita dari kesyirikan dan bentuk-bentuknya, maka Allah tidak akan menolong kita. Sampai pertolongan Allah datang, umat Islam tidak akan mendapatkan kembali statusnya yang hilang. Ya teman-teman, bahwa ini adalah keyakinan Muhammad Qasim, dan memang mimpinya Muhammad Qasim ini tidak dipaksakan untuk percaya, namun konsekuensinya kita tanggung sendiri-sendiri. Nah, Muhammad Qasim menyebutkan bahwa ini adalah mimpinya berkaitan dengan supremasi Islam, ya, yang berarti adalah nanti disebutkan dalam mimpi Muhammad Qasim itu bahwa Islam ini akan jaya kembali secara global ini, dan kekuatan hukumnya ini benar-benar akan kuat dibangun dengan Quran dan Sunnah. Ya, seperti Islamnya Nabi Muhammad 1400 tahunan yang silam. Ini karena akan berkaitan dengan mimpi Muhammad Qasim yang lain juga. Dan kemudian status Islam yang hilang di sini ada syaratnya biar kembali, yaitu yang paling mutlak ini ya, sudah disebutkan menjauhi syirik dan segala bentuknya, termasuk yang tidak disadari sekarang adalah bentuk-bentuk syirik makhluk bernyawa yang tidak dibutuhkan ya, yang sia-sia ya, atau yang tidak darurat. Silahkan anggap untuk bersing-bersing. Kemudian statusnya yang hilang ini adalah persatuan umat Islam. Kami mengatakan adalah di bawah kepimpinan Al-Mahdi itu ya, bawah kepimpinan kekhilafahan, satu atap bersama. Digambarkan dalam mimpi Muhammad Qasim ini ya, kita ini sudah tidak memiliki gedung lagi. Gedung kita yang persatuan ini adalah sudah rusak, dan helper-helper yang mulai membangunnya ini digambarkan sedang membangun gedung ya. Sementara sebenarnya secara global kita masih di dalam gedung kegelapan, dan kita mau keluar ini sulit. Termasuk yang terkait adalah tentang Illuminati. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Jadi saat ini ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi ini, beberapa orang berkata hal yang berbeda tentang saya. Saya ingin membuat pernyataan, saya ingin memperjelas sesuatu di sini. Sejak 9 tahun terakhir, saya telah berbagi mimpi saya. Saya tidak pernah membuat klaim palsu atau mengatakan sesuatu yang signifikan. Insya Allah, saya juga tidak akan melakukan itu di masa depan. Saya hanya bertanggung jawab atas kata-kata saya. Saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang dikatakan orang lain tentang saya. Bukan saya harus disalahkan. Saya telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan semua orang melakukannya. Saya membagikan mimpi-mimpi ini semata-mata untuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyenangkan mereka, dan saya tidak mendapatkan keuntungan apapun darinya. Masya Allah teman-teman, di video ini Muhammad Qasim ini menyatakan secara sir saja, samar ya. Saya pernah mencermati dulu ya, itu maksud di sini sesuai judulnya itu dia tidak mengklaim sebagai Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Dia tidak mengklaim mengatakan secara signifikan, bahasanya lembut sekali ya. Ada yang berdasarkan kesaksian yang pernah dekat dengan Muhammad Qasim ini, seperti saudara Diki Chandra, ketua Gerakan Akhir Zaman. Ini memang sifatnya pemalu. Kalau kita cermati, dia memang orangnya sangat pemalu. Dia mau mengatakan Imam Mahdi itu sangat jarang sekali. Saya pernah mencermati beliau kalau menyangka soal ini, tidak mengaku pada dirinya Imam Mahdi ini, saya kira sangat jarang. Dia tidak mengatakan secara langsung seperti itu ya, dengan hanya kata-kata sir saja ya, semacam itu. Saya tidak mengklaim secara signifikan apa kata
kurang lebihnya ya, tidak seperti yang dikatakan orang-orang itu. Nah, tapi memang secara jujur memang yang mengatakan ini adalah kebanyakan dari pengikut-pengikutnya. Di sini beliau tidak bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan. Memang dia sudah berjanji, teman-teman, jangankan kepada para helper ya, di luar helper saja yang mengolok-olok itu memang dia berusaha tidak ingin benci ya, tidak benci ya, bahkan dia menjaga itu dengan kelembutan. Kita bisa buktikan dari beberapa pidatonya kalau mau kita browsing ya, teman-teman. Luar biasa ini sebenarnya ini. Dan kami kembali mengatakan beliau adalah Al-Mahdi ya, karena apa? Memang teman-teman bisa browsing kepada video saya yang belum lama ini ya. Nah, memang perannya dia yang akan menjadi pemimpin di Pakistan awalnya, kemudian nanti disuruh Nabi Muhammad untuk memimpin umat ini ya, umat ini. Nah, maka Al-Mahdi ini kan berarti orang yang mendapat petunjuk melalui Al-Mubasyirat ya, Al-Mubasyirat, mimpi yang benar. Nah, kalau cuman serampangan ya, mungkin orang yang menguasai Quran dan Sunnah secara hafalan mungkin ya, hafal dengan hukum-hukumnya, itu yang lebih pantas. Tapi itu tidak ada julukan secara khusus Al-Mahdi bagi para ulama, atau bahkan bisa ini umat Islam yang mendapat hidayah ini bisa dikatakan Al-Mahdi, tapi ini tidak digunakan seperti itu. Dan ini Al-Mahdi ini yaitu yang akan menjadi pemimpin akhir zaman ini, dan insya Allah beliaulah. Nah, bahkan teman-teman perlu diketahui ya, dari perkataan Muhammad Qasim ini ya, orang-orang yang mengatakan di sini memang benar-benar oleh beliau ini dicegah ya, termasuk orang yang berpengaruh seperti saudara Diki Chandra ini, Wes Nasr di Pakistan ini ya, sampai ada jaraknya ya, tidak ada hubungan yang dekat lagi. Nah, kurang senang, nggak senang ini memangnya ya kalau disebut seperti itu Muhammad Qasim. Hingga sampai sekarang ini orang-orang yang mengatakan bahwa beliau Al-Mahdi, termasuk seperti orang yang berpengaruh yang saya sebutkan tadi ini, memang agak ada jarak ini, intinya ada jarak ya. Nah, memang di dalam suatu hadis ya disebutkan, termasuk yang saya dengar ini dari para ulama akhir zaman, di antara ulama akhir zaman menyebutkan bahwa Al-Mahdi ini tidak mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi, tidak mau ini ya. Ini ada persesuaian dengan Muhammad Qasim, dan dialah Al-Mahdi. Walaupun begitu, dia tetap bersikeras ya, menyatakan insya Allah yang akan datang saya tidak akan menyatakan seperti itu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pada tahun 2014, Nabi penutup Muhammad SAW memerintahkan saya dalam mimpi untuk berbagi mimpi saya untuk menjelaskan, dan mimpi-mimpi ini adalah tentang supremasi Islam dan kemakmuran Pakistan. Saya ingin tegaskan kembali bahwa saya tidak pernah membuat klaim apapun, dan insya Allah saya tidak akan pernah melakukannya. Barang siapa menipu manusia atas nama Allah dan Rasulnya yang terakhir Sallallahu Alaihi Wasallam akan terbakar dalam api neraka selamanya. Dan lalat Allah atas orang-orang yang berdusta. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa saya belum pernah membuat klaim, dan saya tidak akan pernah melakukannya insya Allah. Jazakallahu khair. Subhanallah, naudzubillah min dzalik, kita berlindung dari berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sembilan rupa ancaman Allah ya, itu di dalam mimpi Muhammad Qasim seperti itu, diancam akan dibakar di dalam neraka untuk selama-lamanya ya. Ini bisa termasuk ciri khasnya orang munafik, itu kan dusta juga ya. Nah, untuk dari juga disebutkan ya dalil secara umum dalam Al-Quran surah Al-An'am 144, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Maka siapakah yang paling zalim dibanding orang yang berbuat dusta atas nama Allah, mengatasnamakan nama Allah ya, tujuannya untuk
menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan atau membimbing kepada kaum yang berdusta. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy dulu yang mengharamkan beberapa binatang, termasuk juga ya, sampai yang berkaitan dengan tanaman. Ya, juga disebutkan teman-teman dalam surah An-Nur, ana laknatullahi alaihi ingkana minal kadhibin. Sungguhnya laknat Allah atas dia jika memang dia termasuk orang-orang yang berdusta. Juga diperkuat termasuk dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, sesungguhnya berdusta atas namaku Nabi Muhammad itu tidak sama seperti halnya berdusta kepada orang lain. Kepada orang lain saja itu sudah berat, apalagi kepada Nabi lebih bahaya lagi. Ya, maka barang siapa yang berdusta kepada atas namaku Nabi dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan di tempat duduknya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan dalil mimpi, menyampaikan mimpi sebenarnya tidak mimpi atau mimpinya dicampuri dengan dusta. Dari An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tahallama huluman kadziban kullifa ayyaqida baina syairataini wa yu'adzabu ala dzalik. Barang siapa yang mimpi sebuah mimpi, yang menyampaikan mimpi keadaan berdusta dicampuri dengan dusta, maka dia dari kiamat dibebankan agar mengikat antara dua gantung, lalu dia disiksa atas demikian itu. Na'udzubillah. Kalau di dalam Al-Bukhari disebutkan man tahlama bi hulmin lam yarahu kulifa baina syairataini walam yaf'al. Barang siapa yang menyampaikan sebuah mimpi padahal dia tidak melihatnya, sebenarnya tidak bermimpi, maka dia akan dibebankan di hari kiamat untuk mengikat di antara dua gantung, dan dia tidak mampu. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.